Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Putri Pratiwi dengan NIM 092023090135. Di sini saya akan membahas tentang satelit pengamatan bumi. Latar belakang untuk pengembangan satelit pengamatan bumi didorong oleh keterbatasan metode pemantauan konvensional seperti survei lapangan atau pesawat udara yang tidak mampu mencakup wilayah luas secara periodik dan efisien. Satelit ini hadir sebagai solusi teknologi pengedaran jauh yang mampu menangkap berbagai spektrum elektromagnetik untuk memantau sumber daya alam, mitigasi bencana, hingga perubahan iklim global tanpa hambatan teritorial. Dalam perspektif teknik elektro, kebutuhan akan satelit ini memicu tantangan teknis pada sistem media transmisi. Terutama kebutuhan akan satelit ini memicu tantangan teknis pada sistem media transmisi. Terutama karena satelit pengamatan bumi beroperasi di orbit rendah, low Earth orbit dengan kecepatan tinggi yang sangat besar menuntut penggunaan frekuensi tinggi seperti X-band dan algoritma kompresi yang canggih agar pengirim data tetap stabil meskipun menghadapi gangguan atmosfer. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur satelit ini menjadi sangat strategis untuk mendukung analisis data besar, big data, dan menjaga kedaulatan informasi suatu negara. Pengertian satelit. Satelit adalah suatu benda yang bergerak mengelilingi benda lain yang memiliki massa lebih besar dalam jalur tertentu, yang disebut orbit. Secara garis besar, satelit dibedakan menjadi dua jenis, yakni satelit alami seperti bulan yang mengorbit bumi tanpa campur tangan manusia, dan satelit buatan yang diluncurkan menggunakan roket untuk kebutuhan teknologi. Dalam dunia teknik, satelit buatan dirancang sebagai sebuah sistem elektronik kompleks yang mampu menerima, memproses, dan mengirim data kembali ke permukaan bumi guna mendukung sebagai layanan penting seperti telekomunikasi, navigasi global, hingga pemantauan cuaca. Satelit buatan bekerja dengan memanfaatkan prinsip keseimbangan antara kecepatan orbital dan gaya gravitasi planet agar tetap berada pada lintasannya. Biasanya ditempatkan pada tingkat orbit yang berbeda sesuai fungsinya, mulai dari orbit rendah, low Earth orbit, untuk pengamatan detail permukaan bumi, hingga geostasioner yang tampak diam di suatu titik untuk keperluan siaran, televisi, dan komunikasi jarak jauh. Di sini terdapat satelit yang mengorbit bumi atau melingkari bumi. Untuk selanjutnya ada satelit pengamatan bumi, di mana satelit pengamatan bumi adalah jenis satelit buatan yang dirancang khusus untuk memantau permukaan, atmosfer, dan lautan bumi dari luar angkasa, guna kepentingan ilmiah, lingkungan, hingga keamanan. Satelit ini bekerja dengan membawa instrumen sensor berupa kamera optik atau radar yang berfungsi menangkap data fisik dan kimiawi dari objek di permukaan bumi melalui pantulan gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan satelit komunikasi, satelit pengamat bumi umumnya beroperasi pada orbit rendah atau low Earth orbit (LEO) agar dapat menghasilkan citra dengan resolusi spesial yang tinggi dan mendetail. Fungsi satelit pengamatan bumi. Fungsi utama satelit pengamatan bumi adalah untuk mengumpulkan data informasi mengenai keadaan fisik, kimia, dan biologis planet secara menyeluruh dan berkelanjutan dari luar angkasa. Dengan posisi strategis di orbit, satelit ini berfungsi sebagai instrumen penginderaan jauh yang memungkinkan pemantauan wilayah yang luas, sulit dijangkau, atau berbahaya tanpa harus melakukan kontak fisik langsung. Fungsi ini sangat vital untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pemetaan tata guna lahan, eksplorasi sumber daya alam, hingga pengawasan wilayah kedaulatan maritim dan darat suatu negara secara real time. Selain itu, satelit pengamat bumi memainkan peran krusial dalam mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan global. Satelit ini berfungsi untuk mendeteksi dini perubahan iklim, memantau konsentrasi gas rumah kaca, serta memberikan data secara cepat saat terjadinya bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, atau erupsi gunung berapi guna mempercepat proses evakuasi. Dalam bidang meteorologi, satelit ini bertujuan untuk menyediakan data atmosfer yang akurat bagi perakiraan cuaca, sehingga membantu berbagai
sektor industri, khususnya penerbangan dan pertanian, dalam merencanakan operasional mereka dengan lebih aman dan efisien. Selanjutnya ada komponen satelit pengamatan bumi. Komponen satelit pengamatan bumi terdiri dari dua bagian besar, yaitu bus atau platform sebagai penyedia infrastruktur dalam payload atau muatan. Sebagai perangkat utama misi, subsistem bus meliputi sistem daya yang mengandalkan panel surya dan baterai, sistem kendali sikap ADCS atau Attitude Determination and Control System yang berfungsi menjaga presisi arah sensor ke bumi, serta sistem TTNC, Telemetry Tracking and Command, untuk komunikasi kontrol dengan stasiun bumi. Selain itu, terdapat sistem propulsi untuk koreksi orbit dan sistem manajemen data onboard yang berfungsi sebagai otak untuk mengatur lalu lintas instruksi di dalam satelit. Bagian payload merupakan komponen yang paling krusial dalam pengamatan bumi, yang terdiri dari sensor pengindaran jauh seperti kamera optik resolusi tinggi atau sensor radar SAR. Sensor ini didukung oleh media penyimpanan data internal untuk menampung data citra sebelum ditransmisikan, serta antena High-gain, biasanya frekuensi X-band, untuk mengirimkan data hasil pengamatan ke stasiun bumi. Seluruh komponen ini dilindungi oleh sistem kendali internal berupa lapisan isolasi dan pemanas guna memastikan perangkat elektronik tetap bekerja stabil di tegangan tengah suhu ekstrim ruang angkasa yang sangat fluktuatif. Di gambar tersebut ada beberapa komponen-komponennya. Selanjutnya ada cara kerja satelit pengamatan bumi, di mana cara kerja satelit pengamatan bumi ini dimulai dengan pemanfaatan sensor yang terpasang pada wahana satelit untuk menangkap radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi. Satelit ini umumnya menggunakan dua metode pengindaran, yaitu sensor pasif yang mengandalkan pantulan cahaya matahari dan sensor aktif seperti radar yang memancarkan sinyal sendiri untuk menembus awan atau kegelapan. Data yang ditangkap oleh sensor tersebut berupa nilai digital yang mempresentasikan karakteristik objek di bumi, seperti vegetasi, air, atau area perkotaan. Berdasarkan tanda spektral unik mereka, setelah data dikumpulkan oleh instrumen onboard, sistem komunikasi satelit akan memproses informasi tersebut menjadi sinyal radio untuk ditransmisikan ke stasiun bumi atau ground station, karena satelit pengamatan bumi biasanya berada di orbit rendah LEO yang bergerak sangat cepat. Pengiriman data dilakukan dalam jendela waktu singkat saat satelit melintas di atas jangkauan antena penerima di stasiun bumi. Sinyal mentah yang diterima kemudian dideskripsikan dan diproses lebih lanjut menggunakan algoritma komputer untuk menghasilkan citra satelit atau peta tematik yang siap digunakan oleh para peneliti dan pengambil kebijakan. Di sini ada orbit satelit pengamatan bumi, di mana orbit satelit pengamatan bumi diklasifikasi berdasarkan ketinggian dan jalurnya terhadap rotasi bumi, di mana jenis yang paling umum digunakan adalah low Earth orbit atau LEO. Orbit ini berada pada ketinggian rendah sekitar 500 hingga 200 km yang memungkinkan sensor satelit menangkap data permukaan bumi dengan resolusi spasial yang sangat tajam. Di dalam kategori LEO, satelit pengamatan bumi sering ditempatkan pada orbit sinkron matahari atau sun-synchronous orbit, yaitu jalur khusus yang memungkinkan satelit melintas area-area yang sama di bumi pada waktu lokal yang sama setiap harinya, sehingga konsistensi pencahayaan matahari sangat ideal untuk memantau perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat orbit polar, di mana satelit bergerak melintasi kutub utara dan kutub selatan, yang sangat efektif untuk memetakan seluruh permukaan bumi secara global seiring dengan berputarnya bumi di bawah lintasan satelit tersebut. Meski jarang, beberapa satelit pengamatan cuaca skala besar juga menggunakan
Geostationary Orbit atau GEO pada ketinggian 35.786 km untuk mendapatkan pandangan konstan atas suhu kelembapan bumi. Konstan atas suhu belahan bumi yang luas guna memantau pergerakan badai secara litam. Pemilihan jenis orbit ini sangat bergantung pada misi utama satelit, apakah memerlukan kedetalan citra yang tinggi atau kontinuitas pengamatan pada wilayah yang sangat luas. Di sini terdapat orbit yang sedang melingkari, di mana ada low Earth orbit dengan orbit 100 sampai 500 miles, MEO medium Earth orbit dari 6.000 sampai 12.000 miles. Di sini ada eh, Geo Geos Geosynchronous Earth orbit di mana memiliki 2.240 miles. Selanjutnya, media transmisi pada satelit pengamatan bumi. Media transmisi pada satelit pengamatan bumi merujuk pada saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data citra dan telemetri dari satelit di ruang angkasa ke stasiun bumi atau ground station sebagai sistem kabel. Satelit ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai pembawa sinyal melalui ruang hampa dan lapisan atmosfer bumi karena satelit pengamat bumi umumnya beroperasi pada orbit rendah atau LEO dan menghasilkan data citra resolusi tinggi dengan ukuran file yang sangat besar. Dibutuhkan bandwidth yang lebar, oleh karena itu media transmisi digunakan biasanya bekerja pada frekuensi tinggi seperti X-band 8-12 GHz untuk mengirimkan data muatan payload dan S-band 2-4 GHz untuk data kontrol atau telemetri. Jadi ini ada gambar dari arsitektur komunikasi satelit di mana CBTX akan menguplink ke satelit dan dari satelit akan segmentasi angkasa dan downlink ke SDRX. Nah, dalam proses transmisinya, Cina menghadapi berbagai tantangan progres lapisan atmosfer seperti rendaman hujan, attention, gangguan ionosfer, dan gangguan gas-gas di atmosfer yang dapat melemahkan kekuatan sinyal. Untuk mengatasi kendala pada media transmisi ini, teknik ini menerapkan sebagai metode seperti modulasi digital tingkat tinggi, misalnya QPSK atau 8 PSK, dan teknik pengodean koreksi kesalahan error correction coding. Keandalan media transmisi ini sangat krusial agar data pengamatan yang diambil oleh sensor satelit dapat diterima di bumi secara utuh, cepat, dan dengan tingkat kesalahan bit error rate yang minimal meskipun satelit bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Selanjutnya ada frekuensi satelit pengamatan bumi, di mana frekuensi pada satelit pengamatan bumi dikelompokkan menjadi dalam berbagai pita spektrum elektromagnetik atau band yang masing-masing memiliki karakteristik propagasi dan kegunaan tertentu untuk mengirimkan data citra resolusi tertinggi dari satelit ke stasiun bumi atau downlink. Frekuensi yang paling umum digunakan adalah X-band 8-12 GHz karena mampu menyediakan bandwidth yang lebar untuk transfer data dalam jumlah besar. Sementara itu, frekuensi S-band 2-4 GHz biasanya dialokasikan untuk fungsi telemetri, tracking, and command (TT&C) atau pengirim data karena sifatnya yang lebih stabil terhadap gangguan atmosfer meskipun memiliki kecepatan transfer yang lebih rendah. Dalam perkembangan teknologi terbaru, beberapa satelit pengamatan bumi mulai berimigrasi ke frekuensi yang lebih tinggi seperti K-band 2-40 GHz untuk memenuhi kebutuhan transmisi data yang semakin masif. Meskipun frekuensi ini sangat rentan terhadap rendaman hujan atau attention. Pemilihan frekuensi ini diatur secara internasional oleh ITU atau International Telecommunication Union guna mencegah terjadinya interferensi antar satelit di ruang angkasa. Selanjutnya ada contoh satelit pengamatan bumi. Di sini ada contoh yang pertama, ada satelit internasional. Yang pertama ada Landsat
Jadi NASA, USGS berasal dari Amerika. Landsat merupakan program satelit pengamatan bumi hasil kolaborasi antara NASA dan USGS Amerika Serikat yang memegang rekor sebagai arsip data citra permukaan bumi terlama dan paling konsisten sejak tahun 1972. Satelit ini beroperasi di orbit rendah low Earth orbit yang tersinkronisasi dengan matahari memungkinkan memotret lokasi yang sama pada waktu lokal yang tetap setiap 8 hingga 16 hari sekali. Selanjutnya itu ada Sentinel ESA Uni Europe, di mana Sentinel merupakan konstelasi satelit pengamatan bumi mutakhir yang dikembangkan oleh ESA European Space Agency sebagai bagian dari program Copernicus milik Uni Europe untuk memantau lingkungan secara komprehensif beberapa dengan program satelit tunggal. Sentinel terdiri dari beberapa misi dengan spesialisasi sensor yang berbeda. Misalnya Sentinel-1 menggunakan teknologi radar SAR yang mampu menembus awan dan kegelapan, sementara Sentinel-2 menyediakan citra optik multispektral resolusi tinggi hingga 10 meter yang sangat tajam untuk memantau vegetasi dan wilayah pesisir. Keunggulan utama konstelasi ini adalah frekuensi kunjungan ulang yang sangat tinggi dan kebijakan data terbuka atau open access sehingga menjadi sumber informasi paling populer bagi peneliti di seluruh dunia untuk analisis perubahan lahan secara real time. Selanjutnya ada yaitu Terra Aqua NASA. Terra Aqua NASA TerraQuar adalah dua satelit utama NASA yang tergabung dalam sistem pengamatan bumi terpadu Earth Observing System untuk mempelajari interaksi antara atmosfer, daratan, dan lautan. Satelit Terra mengorbitkan bumi secara sinkron matahari dari utara ke selatan melewati khatulistiwa pada pagi hari, sedangkan satelit Aqua melintas dari selatan ke utara pada siang hari. Kedua satelit ini membawa instrumen moderate resolution image spektroradiometer yang sangat krusial dalam menyediakan data harian mengenai suhu permukaan laut, siklus air global, serta pemantauan titik panas hotspot kebakaran hutan di seluruh dunia secara real time. Selanjutnya itu ada satelit nasional Indonesia karya anak bangsa. Yang pertama adalah 8A2, satelit Orari. 8A2 yang juga dikenal dengan nama satelit Orari adalah satelit mikro pertama yang sepenuhnya dirancang dan dirakit di Indonesia oleh 8. Sekarang sebagian merupakan dari BRIN untuk misi pengamatan bumi dan komunikasi radio amatir. Satelit ini diluncurkan pada tahun 2015 dan beroperasi di orbit ekuatorial, sebuah lintasan unik yang memungkinkan melintasi wilayah Indonesia sebanyak 14 kali setiap harinya, dilengkapi dengan kamera video analog dan digital. 8A2 berfungsi untuk memantau tata guna lahan serta mitigasi bencana secara real time. Selain itu, satelit ini membawa muatan sistem identifikasi otomatis atau AIS untuk memantau lalu lintas kapal laut di wilayah perairan nasional guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Selanjutnya ada eh, 8A3 atau satelit IPB, di mana 8A3 yang juga dikenal sebagai satelit IPB merupakan satelit mikro hasil kolaborasi antara 8 dan BRIN, yang merupakan seorang BRIN dengan Institut Pertanian Bogor yang dirancang khusus untuk misi pemantauan pangan dan kehutanan nasional diluncurkan pada tahun 2016. Satelit ini membawa muatan utama berupa sensor spektral 4 kanal yang mampu mengidentifikasi tutupan lahan serta memantau fase pertumbuhan tanaman secara akurat di seluruh wilayah Indonesia. Selain fokus pada sektor agrikultur, 8A3 juga dilengkapi dengan kamera digital resolusi tinggi untuk pemetaan wilayah dan sistem identifikasi otomatis atau AIS yang berfungsi memantau pergerakan kapal dan di perairan Nusantara untuk mendukung keamanan maritim.
Selanjutnya ada satelit nasional Indonesia karya anak bangsa yaitu World Watch GOA atau Masyarakat Teknologi di mana World Wave World View MGOA adalah rangkaian satelit pengamatan bumi komersial milik Masyar Teknologi yang memimpin pasar global dalam penyediaan citra satelit dengan resolusi spesial sangat tinggi. Satelit ini konstelasi ini seperti Worldwave 3 memiliki kemampuan luar biasa untuk mencakup detail ke permukaan bumi hingga resolusi 31 cm yang memungkinkan identifikasi objek kecil seperti jenis kendaraan, marka jalan, hingga jenis material atap. Penggunaan dari ruang angkasa selain keunggulan pada ketajaman ketajaman gambar, satelit ini dilengkapi dengan banyak kanal spektral multispektral yang mampu menembus kabut tipis dan mengidentifikasi kesehatan vegetasi serta komposisi mineral tanah dengan tingkat akurasi yang melampaui satelit pengamat bumi standar. Selanjutnya ada PlanetScope. PlanetScope adalah konstelasi satelit pengamatan bumi terbesar di dunia yang dikelola oleh Planet Labs, terdiri dari ratusan satelit mikro seukuran kotak sepatu yang dikenal sebagai Dopes atau merpati. Berbeda dengan satelit konvensional yang berukuran besar, konsentrasi ini menerapkan strategi lens scanner global yang mampu memotret seluruh daratan bumi setiap hari dengan resolusi spasial sekitar 3 meter. Keunggulan utama PlanetScope terletak pada resolusi temporalnya yang sangat tinggi. Jika satelit lain memerlukan waktu berhari-hari untuk kembali ke titik yang sama, PlanetScope memberikan pembaruan harian hingga perubahan sekecil apapun di permukaan bumi. Permukaan bumi dapat dideteksi hampir secara real time. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan satelit pengamatan bumi, di mana kelebihannya yaitu cukup mencakup wilayah yang luas with area coverage, pengamatan jarak jauh dan tanpa batas, kemampuan multispektral, konektivitas data atau histori, pengamatan menembus awan, khusus satelit radar atau SAR. Dan untuk kekurangannya itu biaya investasi sangat tinggi, ketergantungan pada kondisi atmosfer, resolusi dan detail terbatas, masalah transmisi dan delay, resiko kegagalan tanpa perbaikan, sampah antariksa. Lanjut penerapan satelit pengamatan bumi pada sektor lingkungan dan kehutanan. Satelit ini menjadi alat utama untuk memantau laju deforestasi dan perubahan tutupan lahan secara global. Dengan data multispektral, peneliti dapat mendeteksi pembalakan liar, menghitung luas kebakaran hutan, hingga memetakan rehabilitasi lahan. Satelit juga beroperasi krusial dalam memantau perubahan iklim, seperti mencatat penyusutan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut secara periodik. Selanjutnya ada penerapan satelit pengamatan bumi pada pertanian dan ketahanan pangan, di mana dalam pertanian presisi satelit digunakan untuk memantau kesehatan tanaman melalui indeks vegetasi atau seperti NDVI. Petani dan pemerintah dapat memprediksi waktu panen, mendeteksi serangan hama lebih dini, serta memetakan kesuburan tanah. Di Indonesia, teknologi ini sangat vital untuk menghitung luas tanam padi guna mendukung stabilitas pangan nasional. Selanjutnya, penerapan satelit pengamatan bumi pada manajemen bencana alam. Satelit memberikan dukungan krusial dalam sistem peringatan dini dan tanggap darurat saat terjadinya banjir, gempa bumi, atau erupsi gunung berapi. Citra satelit menyediakan peta kerusakan wilayah secara cepat yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Satelit khususnya sangat berguna karena mampu menembus asap kebakaran atau awan untuk mengidentifikasi titik api atau hotspot dalam mengarahkan tim evakuasi. Selanjutnya ada penerapan satelit pengamatan bumi untuk kelautan dan kedaulatan maritim. Di sektor maritim, satelit digunakan untuk memantau suhu permukaan laut guna memprediksi lokasi berkumpulnya ikan yang sangat membantu para nelayan. Selain itu, sistem AIS, Automatic Identification System, satelit pengamatan bumi berfungsi untuk mengawasi aktivitas kapal ilegal atau illegal fishing dan memantau tumpahan minyak di perairan teritorial guna menjaga ekosistem laut.
Yang terakhir ada penerapan satelit pengamatan bumi untuk tata ruang dan infrastruktur, di mana pemerintah menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk perencanaan tata kota, pemetaan jaringan jalan, dan pemantauan proyek infrastruktur strategis. Data satelit memungkinkan pembuatan peta digital tiga dimensi yang akurat untuk simulasi pembangunan serta identifikasi pemukiman kumuh atau zona rawan bencana di wilayah perkotaan yang padat. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah satelit pengamatan bumi merupakan teknologi penting dalam sistem komunikasi data yang berfungsi untuk mengamati, mengumpulkan, dan mengirimkan informasi dari permukaan bumi secara luas dan real time. Dalam prosesnya, satelit menggunakan media transmisi berupa gelombang elektromagnetik khususnya pada frekuensi seperti S-band, X-band, dan K-band untuk mengirimkan data ke stasiun bumi. Penggunaan frekuensi tinggi memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar. Meskipun menghadapi tantangan seperti gangguan atmosfer dan keterbatasan waktu komunikasi pada orbit Leo, dengan berbagai keunggulan seperti cakupan luas, kemampuan pengendaraan jauh, dan pemantauan berkelanjutan, satelit pengamatan bumi memiliki peran krusial dalam berbagai bidang seperti lingkungan, pertanian, bencana, dan kelautan. Namun teknologi ini juga memiliki keterbatasan seperti biaya tinggi dan kompleksitas sistem. Oleh karena itu, pengamatan bumi menjadi sangat penting untuk mendukung kebutuhan informasi global dan pengambil keputusan yang lebih akurat. Terima kasih, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.